Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok masih suaranya agak kurang semangat? Coba mungkin tak sapa sekali lagi. Selamat pagi. Selamat pagi teman-teman. Wah, kurang semangat banget. Oke, mungkin eh, awal-awal pertama-tama mungkin terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menjadi pemateri TikTok kembali setelah dulu pertama kali menjadi pemateri TikTok itu saya sudah di 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu jadi pemateri TikTok pertama. Tapi dulu itu pas jadi pertama kali saya membawakan pemateri TikTok itu masih TikToknya masih online semuanya, belum ada yang offline. Nah, tapi sekarang akhirnya kejatah juga buat TikTok offline-nya. Oke. Terus mungkin kan sini juga masih banyak yang apa member-member atau JS yang baru masuk. Mungkin perkenalkan nama lengkap saya. Nama lengkap saya Amalia Citra Kusumawati dan saat ini saya diberikan apa ya, diberikan amanah ataupun dipercaya menjadi seorang PM. Tetapi menjadi seorang PM di sini itu sebenarnya dari apa ya? Dari arti PM sendiri saja itu masih bisa dijabarkan dari berbagai macam. Ini seperti kemarin juga yang pernah disampaikan dari TikToknya Mas Kur. Dulu ya Mas Kur. Dulu kan Mas Kur juga menyampaikan apa PM itu Mas Kur diberikan amanah sebagai project garis miring produk garis miring people manage. Jadi PM itu project atau produk atau people manager. Jadi saya saat ini menjadi project atau produk atau people manager dari tim Alpha. Tuh, mana suara tim Alpha? Kok gitu banget? Mana member saya? Ayo member saya ngacung coba. Eh, yang cowoknya mana nih? Yang mana nih Adi? Oke. Jadi dulu sebagai apa? Sebenarnya saya dulu diminta di mana mana menjadi project manager. Ini hitungannya juga semacam tiba-tiba sekali. Tiba-tiba banget itu juga tiba-tiba juga dipanggil oleh seseorang yang juru jarang berkomunikasi juga dengan saya yang tiba-tiba memanggil Mbak Cit, ayo coba ngomong di situ Mbak Cit. Wih, ada apa? Saya dulu sama seseorang ini yang pernah apa yang memanggil saya untuk ditawari menjadi seorang PM project manager itu benar-benar jarang komunikasi dengan saya. Kadang pernah sih komunikasi, tapi itu juga dalam sebuah rapat yang membahas tentang sebuah project itu. Tapi tiba-tiba kemarin dipanggil, ditawari, nah di situ ditawari untuk menjadi seorang PM. Tuh. Oke, mungkin next slide, Mas. Nah, kenapa saya mengangkat materi mengenai skill yang tidak pernah diajarkan dalam dokumen API? Nah, ini karena berangkat dulunya saya itu awal mulanya sebagai seorang back-end developer. Nah, back-end developer itu dulu cuma berhubungan dengan API, baik API post, CRUD, update, delete, maupun update. Udah ya saya sebutkan. Nah, cuma berhubungan dengan itu. Dan selain itu, selain API juga ada database. Database, kemudian ada juga deployment, error log, Kafka, trigger, dan dulu sih yang terakhir itu akan diberlakukannya Kafka Raf. Nah itu yang terakhir sering apa menjadi problematika ataupun masalah kendala juga ya di Kafka Raf. Jadi dulu juga sering komunikasi dengan Mbak Linda, tim intro, Mbak Lin. Gitu. Tapi setelah menjadi seorang PM, urusannya yang dulu sering saya apa kerjakan yang mengenai terkait API, database, deployment dan error log itu jarang saya temukan. Maksudnya tidak apa ya, nggak sering dulu saat menjadi seorang developer. Dulu soalnya kalau jadi developer itu ya lebih lebih seringnya sih masalah tentang error. Tentang error itu lebih sering ditemukan. Tapi menjadi seorang PM ini tuh ada suatu skill yang perlu saya pelajari lagi. Karena menjadi seorang PM saat ini
itu tuh benar-benar sering bertemu dengan stakeholder. Karena dulu kalau ketika menjadi seorang developer atau terutama back end itu jarang sekali bertemu dengan stakeholdernya langsung. Mungkin pernah bertemu dengan stakeholder langsung, tetapi itu mungkin ketika aplikasi itu akan rilis ya rentang-rentang sebelum ataupun ketika waktu itu rilis dan sesudahnya gitu. Kemudian jadi intinya dulu saat menjadi developer itu lebih banyak berkutat di sisi teknis dan sistem yang ada di belakang. Tuh. Mungkin next slide mas. Nah jadi untuk menjadi seorang PM itu awal mula PM itu banyak skill-skill baru yang harus saya pelajari lagi. Skill yang pertama itu adalah mengelola ekspektasi pengguna. Nah ternyata dari bertemu dengan stakeholder-nya langsung baru ketahuan, maksudnya lebih tahu, oh ternyata stakeholder itu terkadang akan memiliki kemauan yang berbeda-beda, ekspektasi terhadap terhadap sistem itu lebih besar lagi. Jadi lebih mengetahui tentang ekspektasi pengguna itu lebih jelas lagi. Tuh. Nah, ekspektasi user itu tuh sepertinya respon sih, seperti respon. Jadi apa yang kita bilang dari awal, kesepakatan dari awal itu kepada stakeholder itu tuh harus jelas. Jadi biar sama-sama enak sendiri diterima. Nah, jadi untuk menjadi seorang PM dan engineer perlu menggabung kontrak kerjasama itu dengan stakeholder. Jadi ketika bertemu dengan stakeholder itu tuh juga perlu untuk penting kita mencatat bernego juga itu tentang scope-scope ataupun eh, batasan dari sistem yang akan kita kerjakan juga. Jadi benar-benar ya paling nggak bertemu dengan stakeholder, memastikan ekspektasinya itu tidak berlebih dan ekspektasinya itu ya sesuai diterima oleh dengan stakeholdernya. Itu. Next slide, Mas. Nah, skill yang kedua yang saya pelajari itu adalah tentang bernegosiasi. Nah, negosiasi ini tujuannya untuk mencari titik tengah antara kebutuhan user, kapasitas tim, dan tujuan bisnis. Nah, mungkin tuh dulu pas menjadi seorang back end, untuk ngomong nggak bisa, itu tuh gampang banget. Mas, ini nggak bisa, mas, ini nggak bisa. Tetapi ketika jadi seorang PM, berubah role menjadi PM, kita ngomong nggak bisa kepada stakeholder itu nggak semudah itu. Jadi kita harus mendukung nggak bisanya itu tuh disebabkan karena apa. Jadi cuma nggak ngomong nggak bisa doang, tapi harus disertai dengan alasan-alasannya. Gitu. Terus next mas. Nah, untuk yang skill 3 ini mengatakan not now. Nah ini mungkin not now ini juga tadi berhubungan dengan skill negosiasi. Nah, mengucapkan not now itu terkadang sulit karena terkadang semua request yang diucapkan oleh stakeholder itu terdengar penting semuanya. Nah, mungkin kalau kita bisa ngomong not now, itu mungkin bisa dengan elegan itu, ya baik, pekerjaan ini tidak sekarang. Kalau misalnya pekerjaan ini sekarang, dampaknya untuk pekerjaan yang kemarin di request yang baru bagaimana? Jadi seperti harus membandingkan untuk stakeholder itu memilih mana yang didahulukan terlebih dahulu. Jika misalnya request baru diminta untuk maju, kemudian bagaimana request yang lama, yang sebelumnya itu akan dilakukan. Apakah stakeholder bisa menerima jika request yang lama kita pending dulu, tapi request yang baru ini akan launching terlebih dahulu. Gitu. Next, Mas. Nah, ini yang skill 4 juga saya pelajari baru juga, yaitu adalah manajemen konflik dalam proyek. Nah, manajemen konflik skill yang dalam, jadi setiap proyek itu pasti ada konflik antara engineer, user maupun pimpinan. Engineer itu terkadang memiliki keinginan untuk code-nya berdiri dengan kualitasnya yang baik. Gitu. Nah, jadi di sini seorang PM itu berperan
menjadi penyeimbang antara agar keputusan kepentingan dari stakeholder maupun developer dan pimpinan itu tetap sama. Jadi nggak saling ada yang satu terbebani, yang satunya lain biasa aja. Jadi harus biar seimbang gitu. Next, Mas. Nah, ini kalau yang kelima adalah skill untuk menghubungkan berbagai perspektif. Jadi di sini saya mempelajari PM itu harus menerjemahkan bahasa teknis, bisnis, dan masalah sehari-hari untuk menjadi komunikasi yang efektif. Memahami konteks masing-masing pihak, membantu menciptakan solusi yang lebih baik dan kolaboratif. Sehingga ini maksudnya agar nanti tidak terjadi sebuah miskomunikasi. Next, Mas. Nah, ternyata menjadi seorang PM, terutama di Badan Sistem Informasi, kita itu tidak apa ya, tidak hanya berhubungan dengan member saja atau tim, tapi ternyata di sini seorang PM itu juga harus membuat sebuah dokumentasi. Nah, mungkin ada beberapa dokumen-dokumen penting yang untuk manajemen proyek yang di BSI saat ini. Nah, untuk yang ini sebenarnya tuh dokumen pentingnya ini juga sudah pernah disampaikan oleh Pak Endro saat Pak Endro menjadi tektok pada tanggal 6 Juni tahun 2024. Gitu. Udah lama banget sebenarnya. Nah, dokumen-dokumen penting yang manajemen proyek di BSI itu ada project charter, change request, sama project closure. Oke, mungkin kita jelaskan masing-masing dari setiap dokumennya. Next slide, Mas. Nah, project charter ini penting untuk menetapkan tujuan, ruang lingkup, dan sumber daya, memastikan semua pihak memahami proyek dengan jelas, dan menghindari kebingungan selama proses pengembangannya. Next slide, Mas. Nah, ini project charter, jadi ketiga dokumen tadi, itu saat ini, seorang PM itu harus mengisikan masih di Google Form. Belum di sistem itu belum ada. Mungkin nanti Mas Ibe minta tolong ya Mas, untuk ketiga project di UI Proker ya Mas. Biar mudah Mas. Oh tuh. Jadi yang di sini ini masih terpusat di Google apa? Di Google Form. Jadi di sini ada project charter. Di project charter ini akan menuliskan nama projectnya apa, kemudian jenis projectnya. Ada jenis projectnya itu ada jenis project analisis maupun development. Nah, analisis ini biasanya yang lagi apa sistem itu lagi dianalisis oleh tim UI UX maupun tim SA. Nah, nanti setelah tahap proses analisis selesai, nah itu baru dikembangkan oleh tim developer baik back end, front end, itu baru mengembangkan. Jadi itu masuknya ke jenis project yang development. Nah, ini ada status usulannya baru sama perpanjangan. Kalau status yang baru itu maksudnya ketika awal mula pembuatan berarti itu masuknya ke statusnya baru. Kemudian yang status perpanjangan itu ketika misalnya sebelumnya sudah pernah membuat project charter untuk sistem ini, aplikasi ini, ya kita dituliskan rentang mulainya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa. Tapi ketika tanggal selesainya sudah tercapai, maksudnya sudah sampai tanggal selesainya itu sistem itu belum selesai, maka kita harus membuat project charter yang status usulannya itu perpanjangan. Gitu. Di sini juga di project charter itu ada dituliskan juga product owner-nya siapa, product owner dari sistem itu siapa, kemudian unit kerjanya, dan ini ada tanggal mulai sama tanggal selesai. Nah, di sini juga sudah dituliskan dari teman-teman maju juga dituliskan dalam project charter ini. Saya ada situ sudah ada PM, BE maupun FE. Next slide, Mas. Nah, selain ada project charter, kita juga ada project dokumen change request. Change request ini digunakan untuk menuliskan perubahan-perubahan dari kesepakatan dari project charter awal tadi. Next slide, Mas. Nah, di dokumen change request ini, kita menuliskan nama pemohon dari request itu siapa, kemudian nama projectnya itu apa, yang akan diganti, dirubah, kemudian produk ownernya siapa. Nah, change request-nya itu bisa dikarenakan karena ada perubahan regulasi,
kesalahan permintaan, ada kesalahan desain, kesalahan teknis, dan lainnya. Kemudian di change request ini tuh juga kondisi saat ini bagaimana, detail perubahannya itu seperti apa, dan impact dari perubahannya itu akan seperti apa, itu juga dituliskan dalam dokumen change request ini. Next slide, Mas. Nah, tadi ketika awal pembuatan sistem baru, ya. Gimana? Sebentar ya teman-teman, menunggu ini ya dulu. Tampil. Oke, sudah bisa lagi. Alhamdulillah. Oke, tadi untuk apa setelah ada tadi project charter di awal sprint. Nah, ini nanti juga ada project closure. Nah, project closure ini akan project yang isinya itu evaluasi hasil project. Dari kemudian membantu tim memahami kesuksesan dan tantangan, terus kemudian mempersiapkan mereka untuk project di masa depan. Next slide, Mas. Nah, ini. Jadi di project closure itu di sini juga akan menuliskan hampir sama seperti project charter tadi. Tetapi antara project charter dan project closure ini perbedaannya hanya di inputan untuk ini, alasan penutupannya itu kenapa, kemudian catatan kendala, kemudian posisi akhir projectnya, scope. Jadi scope itu maksudnya misalnya pengembangan contohnya kayak seperti kemarin yang UI ruang, UI kunjungan. Nah itu kemarin proyek terakhirnya ada kan kemarin itu ada sebuah pengembangan proyek charternya itu untuk mengembangkan notifikasi di sistem itu. Nah kemudian jadi untuk di project closure-nya ini scope-nya berarti notifikasi baik email maupun gateway sudah tersedia di aplikasi UI ruang, UI kunjungan gitu. Next lah Mas. Mungkin itu tadi materi terakhir dari saya. Mungkin masih banyak kekurangannya ataupun kayaknya materinya terlalu singkat. Terlalu singkat nggak ya? Mas Mbak, terlalu singkat nggak menurut ya? Tanya jawabnya deh nanti. Oke, makasih ya Mbak Citra atas materinya.